Halo Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng dan kita masih ngobrol sama teman ngobrol bareng yaitu Khalia Azahra, seorang duta penyiaran favorit. Khalia, ngerasa nyangka gak sih sebelumnya sampai pada akhirnya dapat nominasi menjadi duta favorit penyiaran Jawa Barat gitu? Itu nggak nyangka banget sih Kak. Awal-awal nonton pengumumannya itu kan di live streaming YouTube sampai bareng mama bareng kakak kayak itu kan nama kamu gitu. Di paling akhir lagi gitu. Oh benar ya, kaget sih. Pasti gak nyangka banget Kak, apalagi peserta-peserta lainnya gitu. Aku tahu kan bahwa emang udah profesional semua dan udah berpengalaman semua gitu di bidang broadcast. Ngerasa beban tersendiri gak? Kan tadi kata kamu kan kayak wah pesertanya banyak banget gitu kan, apalagi rata-rata juga sesuai dengan profesinya seorang presenter gitu. Kamu ngerasa pas saat itu ngerasa ada beban tersendiri gak sih? Gimana cara kamu mengatasi beban itu? Pas itu Kak, pas seleksi kedua yang kita tampil itu keringat dingin. Pasti ya beban banget gitu, kayak ya udah ngelihat dari penampilan mereka gitu, terus persiapan mereka juga sampai detail gitu. Ada yang dari juara 1 kan dari Bekasi, Bang Andri, ada Teh Khairunisa itu yang juara 3, penyiar MQ FM gitu. Kang Iwan juga juara 2 itu presenter di iNews gitu. Itu jujur berat banget gitu, dan ada lagi peserta lain mahasiswa ilmu komunikasi dan dosen juga gitu. Untuk mengatasinya aku tenang aja maksudnya, karena mereka juga baik-baik gitu Kak pas lagi audisinya gitu, kayak nyapa aku terus ngobrol bareng, kita di situ kayak saling nyemangatin. Kayak gitu sih alhamdulillahnya. Gimana support orang tua terhadap kegiatan yang kamu lakuin? Ya alhamdulillah mamah dan kakak support banget gitu. Jadi saat audisi yang kedua itu buat penentuan, mereka juga ikut ngedampingin, ikut nonton, walaupun kataku jangan nonton, takutnya tegang gitu. Tapi ikut nonton, ikut support banget sih. Apalagi sekolah dan keluarga, makanya aku bersyukur banget gitu. Mendukung ya, walaupun maksudnya sebagai siswa juga dikasih kesempatan untuk ikut kegiatan-kegiatan lain, orang tua juga nggak masalah ya? Betul, ya alhamdulillah Pak. Oke, ada ngerasa perubahan apa nih setelah di titel menjadi duta favorit penyiaran Jawa Barat? Semakin terkenal atau banyak job-job nih sekarang apa gimana tuh? Alhamdulillah, mungkin ini salah satunya ya. Ini suatu kehormatan juga buat aku. Terima kasih buat Badar TV gitu kan. Aku lumayan shock pas pertama kali ditawarin Bang Andri sama waktu itu yang kontak tadi Kak Elis gitu. Oh narasumber ya, muncul job-job yang makin dipercaya aja Kak, alhamdulillah. Kayak kamu nge-MC ya, tapi jadi tekanan dan beban sendiri gitu. Kayak ayo dong, ini kan presenter kita lagi di sekolah, selalu digituin gitu sama teman-teman gitu. Ayo coba contohnya gimana baca berita. Kemarin juga kalau disebut banyak job, iya Kak, bener, karena ikut podcast juga, sekolah minta, terus ada radio kemarin, Mara FM gitu. Alhamdulillah sih banyak ya, buat rezeki peluang-peluang yang terbuka gitu ya. Betul. Oke, Khalia sebagai siswa tentunya sekarang usia kamu masih muda gitu, apa sih motivasi terbesar kamu sampai pada akhirnya kamu melakukan banyak hal gitu? Jujur aja motivasi aku sebenarnya papa sih, Kak, almarhum papa gitu ya. Karena aku melihat beliau seorang dosen, seorang pendidik gitu, yang memang dari dulu seringkali ngajarin aku hal-hal yang mungkin nggak seperti dia ajarkan, tapi ternyata tuh sekarang masuk dan kepake banget gitu. Dan aku kebetulan papa juga dosen HI. Walaupun aku di IPA, ternyata tetap aja ya namanya buah tidak jatuh dari pohon. Padahal dulu aku nggak begitu gimana gitu sama papa. Ngobrol tuh ya paling nggak pernah seputar kayak passion atau apa gitu, karena dulu juga masih kecil kan. Jadi motivasi terbesar aku ya papa sih, kayak pengen selalu lebih sukses dari papa dan bisa ngebanggain papa dan keluarga.
ya, tentunya pengen membanggakan keluarga, apalagi usia muda seperti kita sekarang. Kamu tentunya yang masih sangat muda sekali gitu kan, ingin melakukan yang pastinya bikin bangga keluarga gitu ya. Apa sih, kalau boleh tahu, apa sekarang yang sedang kamu lakukan untuk menggapai mimpi-mimpi kamu ke depan? Kalau aku sekarang karena mau lulus gitu Kak ya, jadi aku tentunya belajar, yang aku lakukan tentunya aku belajar dari sini benar gitu. Ketika kita punya niat atau tujuan yang pengen dicapai, nggak cukup dengan doa atau niat doang, karena emang harus dengan usaha ikhtiarnya gitu. Jadi mungkin ada sekarang teman-teman milenial pasti ikut bimbel sana sini ya, ngerjain buku-buku UTBK, SBM. Aku juga sama gitu Kak, kayak gitu. Pasti setiap orang punya goals masing-masing, jadi harus bisa kita ngejar itu dengan kemampuan kita gitu, sebisa kita. Jadi sekarang mau mengusahakan ini dulu ya, namanya buat kuliah, berarti ya persiapan itu. Oke, aku pengen tahu dong, seorang kalian nih punya prinsip hidup atau hal apa gitu yang sampai pada akhirnya memberikan pengaruh gitu di hidup kamu? Prinsip hidup, kalau prinsip hidup ada takutnya klise ya. Kalau prinsip hidup ya pertama buat aku kerja keras gitu. Kalau aku sendiri, karena ya mungkin ada sebagian orang kerja keras, kalau nggak kerja cerdas, ada yang gitu-gitu. Tapi aku orangnya termasuk yang kayak kalau punya keinginan, bukan ambisius banget enggak, tapi aku udah mulai dari kecil tuh dulu udah sering jualan tuh Kak, kertas-kertas warna gitu, terus mute-mute aksesoris. Kemarin juga pas lagi pandemi sempat jualan online makanan gitu. Aku ngerasa kayak seru aja gitu ngehasilin sesuatu dari hasil kerja keras kita sendiri gitu ya, dari hasil usaha kita sendiri. Aku merasa lebih puas dan lebih happy gitu. Jadi prinsip aku yaitu kerja keras dan nggak lupa ini sih berdoa, kembali lagi ke Tuhan, karena nggak tahu kenapa itu salah satu penguatnya gitu ya buat aku. Kerja keras ya, karena segala usaha tidak akan mengkhianati hasil, betul kali ya? Betul kali. Karena kan kalian juga maksudnya dengan punya power belajar dan lain sebagainya, mengetahui banyak hal sampai pada akhirnya juga jadi seperti ini kan atas usaha kamu ya kan? Iya betul, nggak ada yang instan lah, pasti semua butuh proses ya. Proses ya. Aku juga masih panjang banget gitu kan ini, jadi ya harus terus cari pengalaman gitu. Betul. Apa sih kalau boleh tahu nih titik terendah selama ini yang kamu rasakan sampai saat ini, sosial kamu apa? Titik terendah alhamdulillah sekarang sih nggak ada sih ya Kak, maksudnya sekarang alhamdulillah hidup aku baik gitu, I'm good. Tapi waktu itu titik terendah mungkin pas saat SMP ya. SMP ketika papa meninggal gitu, ketika papa tiada, sama aku pun pernah menjadi korban bullying saat itu gitu. Jadi kayak bertumpuk-tumpuk banget gitu. Pernah jadi korban bullying? Iya. Apa yang mereka bully terhadap kamu kali ya? Ya ampun. Aneh loh. Ya jadi aku baru menyadari sih semenjak pengalaman aku ini ya, aku jadi baru menyadari bahwa bullying itu tidak terjadi kepada anak-anak yang lemah secara fisik, mental aja gitu Kak. Kan kalau ini kita selama tahu gambaran kita, yang kena bullying pasti anaknya pendiam, introvert, atau cupu, culun gitu ya dia. Ternyata tuh enggak gitu. Bullying tuh tidak mengenal itu, tidak mengenal gender, tidak mengenal apapun. Jadi pas SMP, aku cerita nih. Boleh dong. Jadi pas SMP, mungkin secara verbal ya, tapi ada mungkin teror kecil dikit gitu. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya jadi pas SMP karena aku mungkin ketos dan juga merangkap sebagai KM, banyak satu teman kelas aku ini tiba-tiba memojokkan, mengucilkan aku gitu. Aku tanya alasannya kenapa, karena mereka nggak suka aja gitu sama kamu, kenapa sih suka nggak ada di kelas, kenapa sih terlalu aktif gitu. Terus aku kayak negur mereka, jangan main bola di kelas misalkan, kena lampu kelas nanti pecah gitu. Kan itu wajar, aku sebagai tanggung jawab aku sebagai KM dan ketua OSIS gitu di situ. Tapi mereka kayak nggak terima itu, dan
contoh-contoh kasus bullyingnya adalah ketika pagi-pagi, misalkan aku baru datang ke sekolah, kan aku biasa subuh ya Kak, karena dari rumah ke sekolah lumayan jauh gitu. Subuh, jadi aku datang pertama, pas nyampe kelas, itu di papan tulis tuh ada tulisan kalian banyak lah yang kasar-kasar gitu. So aku dihapusin lagi. Nah sampai yang paling parah adalah ketika papa saat itu sakit gitu dan di ICU lagi koma, kan ada tuh orang-orang yang jenguk papa bawa kue ya Kak. Itu tuh banyak gitu alhamdulillahnya. Kata mama udah nih bawa aja ke sekolah buat bagi-bagi sama teman kamu. Akhirnya bawa aku sekolah bagi-bagi sama mereka dimakan sampai habis gitu. Besok paginya pas aku masuk datang ke sekolah, di dalam kelas ngeliat dus itu belum dibuang sama mereka. Dalam hati aku kenapa nggak dibuang gitu ya, giliran makannya aja gitu dimakan. Jadi aku ambil dus itu, di dus itu di atasnya ada tulisan pakai spidol merah, jangan dibuang dulu sebelum orang yang punya dus ini mati gitu. Kayak gitu-gitu. Dan itu kondisinya aduh mau cerita ke mama lagi jagain papa di rumah sakit gitu ya. Tapi aku di situ udah nggak kuat buat sekolah gitu. Jadi datang jam 7, jam 8 aku balik lagi ke rumah naik Gojek gitu kalau nggak salah. Gopar ya itu udah. Alasannya kenapa? Aku mah kata gitu. Udah gitu aja. Dan banyaklah hal-hal lain gitu yang parahnya itu salah satu. Itu parah banget sih, maksudnya kenapa seteror itu gitu nggak sih? Iya. Ya ampun, bener-bener nih kebangetan nih. Ini antara mungkin niatnya jahil jadi tapi kayak mengganggu pikiran banget gitu loh. Iya, tapi ya jahil juga ada saksi matanya gitu teman aku yang lain saat itu. Oh ya mereka emang ya kalau kata aku kayak gitu terus kenapa kuenya dimakan gitu ya udah dimakan. Ada loh yang sampai nggak ngerti ya, tapi maksudnya orang seaktif di kelas apa segala macem gitu nggak neko-neko masih aja sempat kena bullying gitu. Aduh. Ini sobat milenial di rumah jangan diikutin ya, maksudnya kita harus bisa membawa positif vibes gitu di lingkungan kita supaya jangan deh menghindari hal-hal yang kayak gitu karena itu bisa merusak mental seseorang loh pastinya. Nih Kalia, aku pengen tahu dong, nih dengan segala cerita kamu yang tadi gitu, gimana sih cara kamu mengatasi negative vibes di lingkungan kamu pada saat itu? Mengatasinya adalah dengan aku sebenarnya orangnya perasa gitu Kak, ya overthinking gitu kan. Saat itu ya kayak di depan orang mungkin nggak ini tapi sampai nangis di ruang OSIS sendiri gitu, ketahuan guru Indonesia gitu, oh kenapa nangis? Tapi karena mungkin saat itu teman aku banyaknya ya bukan di kelas, karena di kelas mayoritas kayak mengucilkan aku gitu. Yang awalnya mereka tuh sebenarnya sahabat-sahabat aku Kak, satu geng gitu satu gitu, tapi tiba-tiba kayak gitu. Satu circle gitu ya? Satu circle gitu, tiba-tiba kayak gitu. Akhirnya untungnya aku banyaknya teman di luar kelas gitu, kayak di OSIS gitu, anak-anak OSIS sama anak-anak kelas lain. Jadi ya aku mah kelas apa gitu, tapi diemnya di kelas mana gitu kayak gitu. Itu yang alhamdulillah ya masih punya banyak teman lain, dan aku coba ngeyakinin diri sendiri kayak saat itu cerita sih ke mama gitu. Alhamdulillah keluarga aku juga kan support gitu, selalu ngasih masukan, mendengarkan curhatan aku gitu. Cuma saat itu karena kondisi papa sakit, jadi mau curhat ke keluarga juga kayak kurang bisa gitu. Ya udah aku curhat ke beberapa guru. Oh iya Kak, tapi ada yang paling nyeseknya tuh guru BK. Apa tuh? Jadi pas aku cerita, Bu bisa nggak? Enggak, mama udah tahu aku dibully. Terus Bu bisa nggak pindah kelas? Terus guru BK-nya jawabannya gini, kan ketua OSIS, kalau ketua OSIS kan harusnya bisa dong nanganin sendiri. Udahlah, paling cuma 3 bulan lagi sekolah. Kayak aku kaget, kayak aku anak biasa loh gitu. Aku anak umur 16 tahun biasa, mau aku ketua OSIS kayak mau apa kan kita tetap anak kecil ya Kak, yang emang mentalnya bisa breakdown gitu kayak itu sih. Jadi aku jadi tahu di Indonesia memang kesehatan mental tuh kayaknya dianggap remeh gitu, padahal itu sih ya kadang masih belum paham gitu kan, maksudnya kalau setiap kita juga manusia gitu kan, ketua OSIS juga manusia gitu kan, guru juga manusia gitu. Kita pasti punya beban-beban tersendiri yang ini
Ini susah sih ya, maksudnya ini makanya mungkin sekarang juga udah ini sih, udah apa ya, seiring berjalannya waktu mungkin kamu dulu SMP mungkin sekarang kayaknya udah sadar sih lingkungan tentang kesehatan mental, karena juga banyak ya maksudnya apa namanya campaign tentang your mental health is important gitu, priority dan lain sebagainya. Tapi semoga nih kejadian-kejadian bullying dan kucilan-kucilan seperti ini juga tidak terjadi di sobat milenial di rumah nih pastinya. Ini kali ya kita akan ngobrol bareng lagi, tapi kita akan jeda dulu. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.